Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'millah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa sekalian yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan tentang hubungan antara puasa dengan etika komunikasi. Etika komunikasi secara sederhana kita bisa maknai sebagai cara-cara berkomunikasi sesuai dengan nilai dan ajaran agama, dalam hal ini Islam, dan nilai-nilai budaya. Atau dengan kata lain, etika komunikasi adalah cara berkomunikasi yang baik, cara berkomunikasi yang santun, dan cara berkomunikasi yang penuh dengan etika. Saya melihat ada korelasi yang jelas antara nilai-nilai ajaran puasa yang sedang kita laksanakan ini dengan etika komunikasi yang harus kita implementasikan. Di antara nilai-nilai itu adalah kita mengetahui bahwa puasa tidak hanya mengajarkan kita untuk menahan makan dan minum, tetapi puasa menganjurkan kita untuk menjaga lisan kita, untuk menjaga komunikasi kita dari hal-hal yang tidak baik, komunikasi-komunikasi yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama dan budaya. Dalam ajaran Islam sendiri, kita sama-sama mengetahui bahwa anjuran untuk berkata baik, anjuran untuk berkomunikasi yang baik itu banyak sekali. Misalnya kita mengenal ada kaulan sadida. Dalam surat Al-Isra 53 juga kita diajarkan wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan, dan katakanlah kepada hamba-hambaku hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Di mana kita harus mengimplementasikan etika komunikasi. Etika komunikasi sejatinya kita implementasikan dimanapun kita berkomunikasi dan saat apapun kita berkomunikasi. Baik komunikasi yang kita lakukan secara langsung atau face-to-face communication, maupun komunikasi yang kita lakukan dalam media-media komunikasi seperti media sosial yang sedang digandrungi oleh masyarakat saat ini. Artinya, etika komunikasi tidak hanya kita implementasikan ketika kita berhadapan dengan mitra komunikasi kita secara langsung, tapi juga harus kita kedepankan ketika kita berkomunikasi di media sosial. Sebagaimana kita ketahui banyak sekali konflik-konflik sosial yang terjadi disebabkan oleh ujaran-ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial. Ajaran puasa yang kita sedang laksanakan saat ini mengajarkan bagaimana kita santun dan beretika dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, setiap hamba Allah yang berpuasa tentu harus menjadi pelopor dan harus menjadi hamba-hamba yang bisa memberi contoh bagaimana cara berkomunikasi dengan penuh etika, baik secara langsung maupun di media sosial. Puasa juga memberi hikmah dan mengajarkan pada kita semua agar bisa menghilangkan hambatan-hambatan komunikasi yang baik dan hambatan-hambatan komunikasi yang efektif. Di antara hambatan-hambatan komunikasi itu adalah penyakit hati, ada prasangka, ada iri, ada hasad, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Dalam kajian komunikasi, ketika orang berkomunikasi masih memiliki penyakit hati seperti itu, maka komunikasi yang dilakukan dengan online tidak akan bisa sukses dan tidak akan bisa berhasil serta efektif. Ajaran puasa yang kita laksanakan saat ini mengajarkan kita untuk membersihkan hati dan jiwa kita, untuk membersihkan penyakit-penyakit hati, untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, termasuk membuli yang lain. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa puasa telah memberi kontribusi pelajaran bagi kita semua untuk menghilangkan hambatan-hambatan komunikasi yang berasal dari penyakit-penyakit hati itu. Pemirsa sekalian yang saya hormati, puasa dan komunikasi yang penuh etika ini adalah sebuah pelajaran penting yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan seharian. Ternyata dalam riset-riset yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan komunikasi dan ilmuwan kesehatan di salah satu perguruan tinggi di Amerika menunjukkan bahwa komunikasi yang baik, komunikasi yang penuh etika tidak hanya memberi kontribusi
bagi harmoni sosial, tapi juga memberi kontribusi bagi kesehatan fisik seseorang. Dalam riset 22 tahun yang dilakukan oleh Mikhail Baityak di salah satu perguruan tinggi di Amerika, menunjukkan bahwa orang-orang yang selalu membenci yang lain, selalu membuli yang lain, selalu punya penyakit hati kepada yang lain, itu peluang meninggalnya lebih awal itu 60% ketimbang orang-orang yang berkomunikasi baik. Semoga kita semua yang sedang menjalankan ibadah puasa ini menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, la'allakum tattaqun, sebagaimana janji Allah, dan juga semoga kita semua menjadi pelopor bagi komunikasi yang penuh etika dan bisa memberi kontribusi bagi harmoni sosial dan memberi kesehatan fisik kita semua. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.